Mama. Halo para magerans di belahan bumi manapun kalian berada, berjumpa lagi dengan suara saya di sini. Di video kali ini dan untuk pertama kalinya, saya akan merangkum sebuah film yang bergenre horor atau lebih tepatnya semi horor. Dan unilah pokoknya filmnya nih. Rilis pada tahun 2017 berjudul Wish of One. Film ini mengisahkan tentang penemuan kotak permintaan ajaib yang akan mengabulkan setiap permohonan si peminta. Awalnya iseng-iseng minta, tahu-taunya kok malah makbul gitu. Dia pun kalang kabut memintanya tanpa mengetahui kalau nyawanya kini terancam oleh siapa? Oleh iblis pemilik kotak tersebut sebagai tumbal kalau bahasa daerah kita. Oh ya, sebelumnya saya nggak pernah mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Kenapa gitu bang? Ya iyalah, judulnya saja udah dijelas kalau ini adalah konten spoiler. Jadi ngapain diingatkan gitu kan? Macam anak-anak aja. Oh baiklah, tanpa berlama-lama lagi bersenda gurau di awal, mari kita mulai jalan filmnya. Blood price is paid. Di hari senja yang indah terlihat seorang emak-emak yang sedang membuang sampah. Di sini aura dari emak itu pun terlihat sangat aneh, seakan-akan dia tidak semangat lagi hidup dan memikul banyak beban kehidupan. Dia pun disapa oleh tetangganya bernama Emak Deluka. Dia pun terlihat membuang sampah yang sepertinya tidak berharga amat, makanya dibuang. Ya iyalah, namanya sampah. Tak lama kemudian anaknya yang bernama Claire pun datang dan si emak menyuruhnya bermain sebentar. Setelah Claire kecil pulang, dia pun mencari emaknya sampai ke atas gorong-gorong. Tiba-tiba, ya, emaknya pun sudah main gantung-gantungan di dinding langit yang seketika Claire kecil pun menjerit histeris. Yang mungkin dia sedih karena dia tidak diajak main gantung-gantungan. Claire pun terbangun dari mimpi buruknya di masa lalu. Kini dia pun sudah pubertas dan mulai merasakan kerasnya beban kehidupan. Di pagi hari itu ayahnya yang berprofesi sebagai pemulung pun mulai bekerja dan di saat yang bersamaan juga Claire bersiap untuk pergi ke sekolah. Di tengah jalan dia pun hendak mengambilkan koran milik tetangganya, entah pamannya yang merupakan sultan di daerah tersebut yang kalau belanja pamannya selalu mengatakan, "Wow, murah banget." Saat hendak mengambilkan koran milik pamannya, dia pun dikerjai oleh geng pembuli di sekolahnya sehingga membuatnya nyungsep dan terluka. Sesampainya di sekolah, Claire melihat ayahnya sedang berkarir dengan mengutip sampah tepat di depan sekolahnya. Claire yang pasti malu itu pun mendatangi ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk berkarir di tong sampah di tempat lain. Di sekolah, Claire pun mempunyai sahabat setia yang senantiasa menemaninya yang bernama Jun dan Meredith. Saat mereka ingin memasang hasil karya mereka, anggota geng pembuli tadi pun datang dan merusak hasil karya mereka. Dan seperti biasalah, Claire yang masih pubertas itu pun diam-diam menyukai teman sekelasnya yang bernama Paul. Di sisi lain, Jonathan yang sedang berkarir di depan rumah kosong pun menemukan sebuah kotak kuno alias sampah yang tak berguna. Kotak itu pun bertuliskan huruf ensin Cina alias huruf Cina kuno dan membawanya pulang. Di sekolah, Claire yang sudah muak dilece-lece terus pun langsung mengeluarkan jurus pukulan tanpa bayangannya ke tokoh utama geng pembuli yang bernama Darcy. Kemudian Claire pun pergi ke rumah Miss Deluca karena semenjak ibunya Claire main gantung-gantungan kemarin, Miss Deluca lah yang menjadi sosok ibu bagi Claire, di mana Claire sering curhat kepadanya. Sesampainya di rumah, Jonathan pun mengatakan kalau dia mempunyai hadiah hasil mulung tadi kepada Claire. Sampainya di kamar, ternyata kotak ajaib itulah hadiah dari ayahnya. Alasan mengapa Jonathan memberi kotak musik itu kepada Claire karena di sekolah Claire belajar bahasa Cina. Claire yang dikit-dikit mengetahui bahasa Cina itu pun membaca tulisan di kotak itu yang artinya adalah 7 permintaan. Saat scroll-scroll Instagram, Darcy pun memposting foto ayahnya Claire tadi yang sedang berkarir di tempat sampah tadi. Karena dendam kepada Claire, Claire yang juga dendam kepada Darcy pun iseng-iseng meminta bukan kepada yang maha kuasa, melainkan kepada kotak tersebut yang jelas itu adalah perbuatan syirik. Di mana permintaannya itu adalah, I wish Darcy Chapman. I don't know, but just like go rot. ya, dia meminta agar Darcy kadaluarsa alias membusuk sambil memegang kotak tersebut. Malam harinya saat Claire mimpi kering alias tidur, tiba-tiba kotak tersebut pun terbuka dan mengeluarkan lagu yang kedengarannya sangat creepy, lalu tersegel kembali. Kemudian Darcy pun terbangun. Dia pun merasa nggak enakan saat dia berkaca. Tiba-tiba, ya, permintaan Claire pun makbul. Darcy beneran membusuk sesuai permintaan Claire. Datang si kawannya Darcy ini bukannya nolong, malah sibuk merekam. Alhasil Darcy pun viral di sekolah.
necrotizing fasciitis. Berita ini pun sampai ke kuping Claire dan kebingungan kok malah bener-bener kejadian. Sesampainya di rumah, Claire pun memandang-mandangi kotak tersebut sambil terheran-heran. Kemudian dia pun mencari anjingnya Max sampai ke gorong-gorong. Dan... Max? ya, Max pun ditemukan wafat yang lantas membuat Claire sedih karena Max adalah teman setianya dari ia belum pubertas. Di sekolah, Claire pun meminta tolong kepada guru bahasa Cinanya untuk mengartikan tulisan di kotak tersebut. Namun gurunya yang seharusnya tahu itu pun tidak sampai situ ilmunya karena tulisan di kotak tersebut adalah tulisan Cina kuno. Kemudian teman sekelasnya yang bernama Ryan pun nyolot kalau sepupunya merupakan seorang yang ahli menerjemahkan tulisan Cina kuno. Untuk itu dia pun menawarkan pertolongan kepada Claire, namun harus ada cuan dulu. Claire yang saat ini masih sobat Miss Queen pun pikir-pikir dulu katanya. Kemudian Claire beserta sahabat-sahabatnya pun menggosipi Darcy yang semakin kritis. Bahkan beberapa jarinya pun harus diamputasi. Ih, ngeri. Di rumah Claire pun stalking IG Paul yang merupakan orang yang ditaksirnya. Sayangnya Paul sudah ada yang punya yang tak lain dan tak bukan temannya si Darcy tadi. Lantas apa yang dilakukan oleh si Claire? Dia pun memelet si Paul dengan kotak musik tersebut agar Paul tergila-gila dengannya. Dan benar saja. Esoknya Paul pun mulai mendekatinya. Akan tetapi di sisi lain, pamannya Claire yaitu si Sultan bernama August pun harus COD dengan malaikat maut alias tewas terpeleset saat mandi. Loh, kok asal Claire meminta selalu ada kejadian? Tadi anjingnya bernama Max, sekarang pamannya pula lagi. Saat sedang berada di rumah, Claire pun mendapat berita kalau pamannya yang bernama August tewas terpeleset di rumahnya sendiri. Pamannya itu pun super kaya dan tidak punya ahli waris. Karena pas belanja, Claire selalu melihat harga dan mengatakan, wah mahal banget. Dia pun iseng-iseng meminta kepada kotak tersebut supaya seluruh harta kekayaan pamannya diwariskan kepadanya. I wish that Uncle August gave me everything. Kemudian keesokannya, dia pun mendapat kabar dari ayahnya kalau pamannya August benar-benar mewariskan seluruh kekayaannya kepada keluarga Claire. All of it, buddy. No way. Yes. Setelah itu Claire pun pindah ke mansion mewah milik August. Yang tadinya August bisa mengatakan, wow murah banget, kini gantian. Di saat Claire shopping atau belanja, dengan berdiri tegak, nafas yang garang dan suara yang menggema, dia mengatakan, wow murah banget. Di saat Claire sedang menikmati kekayaan pamannya August, dia pun menyaksikan secara live kota musik itu terbuka sendiri dan melantunkan suara yang creepy. Di sisi lain, tepatnya di rumah Deluca, dia pun sedang membersihkan mesin penghancur sampah dan tangannya itu loh bahaya kali. Hampir aja keceklak sakarnya. Akan tetapi rambutnya, alah, dalah. Keesokannya Claire pun berbincang dengan ayahnya, di mana ayahnya mengatakan kalau ibunya dulu sebelum melakukan bunuh diri, dia bertingkah sangat aneh seakan-akan ada sesuatu yang jahat menempelnya. Di suatu malam Claire lagi-lagi terbangun dari mimpi buruknya. Di luar dia melihat seseorang yang memata-matainya. Dia pun langsung mengejar orang tersebut, akan tetapi orang tersebut sudah kabur. Di sekolah, Paul pun memutuskan pacarnya karena sudah tidak cinta lagi kepadanya. Setelah itu, tanpa menunda-nunda waktu lagi, dia pun langsung menggebet Claire. Karena sekarang sudah bisa mengatakan, wow, murah banget. Claire pun mendatangi Ryan dan membayar sepupunya untuk mengartikan tulisan Cina kuno di kotak tersebut. Sesampainya di sana, sepupunya Ryan yang bernama Gina pun mengatakan kalau bunda tersebut seperti pot permintaan dari Cina, di mana dulu orang-orang menuliskan permintaan mereka dan memasukkannya ke dalam pot tersebut. Di sudut lain dari kotak tersebut terdapat tulisan kalau permintaan kita bisa dibatalkan atau di-cancel apabila kotak tersebut hilang, dibuang, digadaikan, dan bermacam-macam lah pokoknya. Di situ pun juga terdapat nama Lu Mei. Siapakah Lu Mei? Mereka pun searching di Google di mana dulu tahun 1910 tepatnya di daratan Cina terdapat sebuah wabah COVID yang diduga keluarga Lu Mei terinfeksi wabah tersebut. Karena zaman dulu belum ada vaksin booster, keluarganya Lu Mei pun dikarantina di dalam gerbong kereta sampai keluarganya is dead karena dehidrasi dan tersisa Lu Mei seorang diri. Lu Mei pun hanya membawa sebuah kotak musik yang gak berguna. Karena Lu Mei tebengong gak ngapa-ngapain ditambah lagi dia seorang pengangguran, dia pun berdoa di kuil selama 7 hari 7 malam. Dan tepat di malam ke-7, iblis versi Cina yang bernama Yo Huai pun mengabulkan permintaannya. Seketika musuh-musuh Lu Mei pun tunduk kepadanya. Ditambah lagi Lu Mei pun menjadi orang yang sangat tajir dan bisa mengatakan, "Haiya, murah banget loh." Di sudut-sudut kotak tersebut terdapat tulisan, "Ketika musik berhenti,
Satu kata terakhir yang tidak bisa diketahui oleh Gina. Untuk itu dia pun meminta tolong kepada temannya yang lebih ahli untuk mengartikannya. Alhasil kata-kata terakhir itu pun masih misteri. Walaupun sekarang udah jadi sultan, ayahnya Claire pun tidak bisa begitu saja melupakan kebiasaan lamanya, yaitu memulung. Untuk itu Claire pun meminta permintaan sepele kepada kotak tersebut, yaitu agar ayahnya melakukan hal-hal yang keren aja. Di sisi lain, Gina pun mendapat pesan dari temannya perihal jawaban arti dari sisa tulisan di kotak kemarin. Saat ia mengetahui jawabannya, seketika raut wajah Gina pun berubah. Di saat yang bersamaan, kotak itu pun memainkan lagu creepy. Dan ayahnya Claire kini berpenampilan maskulin. Setelah itu, Gina pun berusaha untuk menghubungi Ryan untuk memberitahu arti dari huruf terakhir di kotak tersebut, yang artinya sangatlah menyeramkan. Ditambah lagi kondisi di rumahnya yang mati lampu dan hujan. Tiba-tiba keesokannya Ryan pun mendatangi tempat Gina dan menemukan handphonenya. Karena mempunyai firasat yang buruk, Ryan pun pergi ke atas dan naas dia pun melihat sepupunya tewas mengenaskan dengan mata kepalanya sendiri. Di sekolah, Ryan pun langsung mendatangi Claire dan bertanya, apakah belakangan ini Claire ada membuat permohonan? Claire pun terdiam dan kebingungan mendengar pertanyaan tersebut. Lalu Ryan menjelaskan kalau arti dan huruf terakhir di kotak tersebut adalah dibayar dengan darah. Artinya setiap kita meminta sesuatu, maka salah seorang yang kita kenal akan meninggoy. Ryan pun mengatakan kalau Gina sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Namun Claire lagi-lagi lebih memilih tutup mulut. Bahkan Ryan pun bertanya-tanya dari mana Claire bisa mendapatkan warisan dari August. Ya jelaslah dari kotak tersebut walaupun ada tumbal. She's dead, Claire. How'd you get to live in that mansion? Have you? Claire! Kini Claire pun lebih memilih duduk sama Paul dibandingkan dengan teman-teman seperjuangannya. Sampai-sampai temannya Paul pun merasa jijik dan risih. Bahkan lebih memilih untuk pergi. Saat sampai di rumah, Claire pun meminta hal sepele, yaitu dia ingin menjadi murid yang famous di sekolah dan disukai oleh banyak orang. I wish that I was the other girl in school. Kemudian Paul pun mengundangnya untuk datang ke pesta. Sesampainya di pesta, kedebum. Claire pun disambut layaknya seorang ratu dan disukai oleh teman-teman di sekolahnya. Malam itu juga Claire pun resmi berpacaran. Di rumah Claire pun lagi-lagi mimpi buruk. Dan lagi-lagi juga dia dimata-matai oleh seseorang yang masih misterius. Dia pun tak apa, masa pas tidur gorden terbuka? Ya tutup kenapa gitu ya kan? Kemudian Claire pun mengejarnya namun berakhir dengan kegagalan. Karena dia merasa selalu diintai semenjak mempunyai kotak tersebut, dia pun menyimpan kotak tersebut di ventilasi di kamarnya. Keesokannya, Claire mampir ke rumah Miss DeLuca. Dia pun mencium aroma yang busuk di dalam rumah. Dan tiba-tiba dia pun melihat Miss DeLuca yang sudah tewas mengenaskan. Lantas Claire pun menjerit bukan main. Di sekolah, Claire terlihat sangat bimbang dan merasa bersalah yang mungkin dibilang Ryan itu benar adanya. Dan Miss DeLuca tewas karenanya. Untuk itu dia pun mendatangi lagi kedua sahabatnya itu. Untungnya mereka berdua masih menerimanya. Lantas Claire pun mengajak mereka ke rumahnya dan menceritakan semuanya kepada mereka. Dan juga terdapat tumbal di setiap permohonan. Meredith pun merasa kalau itu semua hanyalah kebetulan dan seenaknya saja menendang kotak tersebut. Waduh, abislah dia nih sama Yogwai. Teman yang bernama Jun pun menyarankan Claire untuk membuang kotak tersebut. Namun Claire yang mengetahui kalau permintaannya bisa batal karena dibuang pun terlihat sangat ragu. Kemudian Claire pun terlihat ingin membuang kotak tersebut. Namun keraguan-raguan telah membutakan dirinya. Saat berada di pesta, temannya pun bertanya apakah Claire sudah membuang kotak tersebut. Udah, kata Claire. Setelah itu Claire dan Paul pun sedang bercipuks-cipuks di mobil. Dan terungkaplah sebuah fakta yang mengerikan sekaligus mengejutkan. Kalau Paul lah orang yang setiap malam ke rumah Claire karena saking terobsesinya dengan Claire. Mengetahui itu, Claire pun langsung meminta putus kepadanya. Setelah itu tiba-tiba kotak terbuka dan memainkan lagu. Itu artinya sebentar lagi akan ada korban yang ruhnya akan menembus langit alias mati. Di sini kita pun dihadapkan dengan dua pilihan yang bikin bingung. Yang mana nih kira-kira antara si Meredith atau ayahnya Claire yang di tengah jalan bannya lepas. Sekilas kita pasti menyangka kalau ayahnya Claire lah yang menjadi tumbal Yogwai selanjutnya karena nampak gitu tanda-tandanya. Ternyata pilihan Yogwai jatuh kepada Meredith. Itulah ditendang-tendang tadi, kalau nggak kan aman tuh si Meredith.
Jun pun menyalahkan Claire atas kematian Meredith. Kemudian Ryan pun mendatangi Claire untuk menjelaskan sesuatu. Setelah sampai di rumah Ryan, dia pun sudah menyelidiki kotak tersebut, di mana arti dari angka-angka di bawah kotak tersebut adalah nomor ID militer Angkatan Udara milik tentara bernama Arthur Sen yang ditugaskan ke Cina di akhir Perang Dunia Kedua. Dan disitulah dia menemukan kotak terkutuk itu. Semenjak itu orang-orang di dekatnya pun mulai bermatian. Jiwa Arthur pun mulai terganggu hingga akhirnya dia memutuskan untuk bermain gantung-gantungan seperti mamanya Claire alias bunuh diri. Sedangkan istrinya masuk rumah sakit jiwa. Hal yang sama pun juga dialami oleh Lauren dalam 5 tahun terakhir. Sejak dia mempunyai kotak itu, keluarganya pun sempurna. Namun orang-orang terdekatnya pada bermatian secara misterius. Di sini Ryan pun mengetahui jika ketujuh permintaan sudah terpenuhi, maka Yogoi pun akan mengambil jiwa si pemilik kotak tersebut. Walaupun Lauren tadi sudah mengunci diri di bawah tanah, Yogoi pun tak luput darinya. Satu kesamaan dari para korban Yogoi adalah mereka semua selalu mengatakan, wah murah banget, walaupun akhirnya juga cilaka. Di sini Claire pun mengaku kalau dia sudah meminta 5 permintaan. Lalu dia pun meminta bantuan Ryan untuk menghancurkan kotak tersebut. Kotak itu pun bagaikan perisai vibranium milik Kapten Amerika, karena sudah dipukul pakai besi nggak hancur, dibenturin nggak hancur, boro-boro hancur, malah besinya yang hancur. Bahkan dibakar pun tetap santuy kotaknya. Akhirnya Claire pun memutuskan untuk membawanya pulang terlebih dahulu. Pada malam harinya, Claire pun lagi-lagi terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini dia melihat Paul berada tepat di kamarnya. Bahkan dia pun sampai menyayat tangannya untuk membuktikan betapa besarnya cintanya kepada Claire. Claire. Keesokan paginya, Claire pun terkejut karena kotak musik tersebut sudah hilang. Apa yang terjadi jika kotaknya hilang? Otomatis semua permohonan Claire selama ini di-cancel oleh Yogoi. Dan benar saja, rumah mansion mereka pun disita karena August telat membayar pajak selama 10 tahun. Kini mereka pun kembali hidup miskin. Di sekolah, popularitasnya pun hilang. Ketua geng bully bernama Darcy kini sembuh. Ayahnya pun kini merintis karir sebagai tukang sampah lagi. Pokoknya semua permintaan Claire hilanglah sekejap dibuat oleh si Yogoi ini. Setelah itu tanpa sengaja Claire melihat kotak tersebut yang ternyata dicuri oleh Jun. Walaupun Jun mengatakan kalau itu semua demi kebaikan Claire, Claire pun ngamuk dan merebut paksa kotak tersebut hingga Jun terluka. Melihat itu Ryan pun marah kepada Claire. Faktanya Yogoi telah mempengaruhi Claire supaya terus meminta sampai 7 kali. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Yogoi kepada pemiliknya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Claire pun sudah nggak waras akibat ulah si Yogoi. Di permohonan yang ke-6, dia meminta agar ibunya tidak pernah melakukan bunuh diri. Dan secara ajaibnya, ibunya pun hidup kembali seperti terkena Edo Tensei. Karena hari itu bertepatan dengan ulang tahun Claire, mereka pun merayakannya. Setelah itu, saat dia melihat lukisan ibunya, dia pun melihat sesuatu yang menggemparkan. Ternyata ibunya Claire adalah pemilik kotak tersebut, dan itulah alasan mengapa ibunya melakukan bunuh diri dan sudah terkena kutukan dari Yogoi. Faktanya yang dibuang oleh ibunya Claire di awal film tadi yang saya bilang gak penting tadi, merupakan sesuatu yang bisa membuat orang berkata, wow, murah banget, atau wow, terkabul banget. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya wasit juga, jadi untuk apa ya kan? Setelah itu, tiba-tiba kotak permohonan itu pun memainkan lagunya, yang artinya sebentar lagi akan ada korban. Di luar, Claire melihat ayahnya yang sedang memotong dahan. Melihat itu, Claire pun langsung mengejar ayahnya. Namun naas semuanya terlambat, dan ayahnya pun harus menjadi korban Yogoi. Kemudian Claire pun mendatangi kotak tersebut. Di permohonan yang ke-7, Claire ingin kembali di saat dimana ayahnya belum menemukan kotak tersebut. Dan tiba-tiba waktu pun terulang kembali seperti di awal film tadi. Claire pun meminta ikut ayahnya untuk bekerja. Kemudian dia pun menemukan kotak terkutuk itu dan mengamankannya. Sesampainya di sekolah, dia pun melihat Ryan yang jelas saat itu mereka belum saling kenal. Claire pun menghampirinya dan meminta Ryan untuk mengubur tasnya tanpa memberitahu alasannya. Lalu mengajak Ryan berkencan. Tak lupa Claire pun memberikan sentuhan kenikmatan kepada Ryan. Setelah itu tiba-tiba iya, Claire pun harus jadi korban tumbal oleh Yogoi. Dia pun harus tewas tertabrak oleh geng tukang bully. Darcy dan teman-temannya menjadi tersangka. Sedangkan Yogoi joget TikTok dan mencari korban lagi. 7 wishes. Tamat.
Jadi gini menurut saya, mungkin si Claire ini kurang pintar. Padahal gampang loh bodoh-bodohin si Yogoi ini. Kalau saya jadi Claire nih ya, mulai dari permintaan 1 sampai 6, mintalah tuh kekayaan, macam-macam barang, minta tiap bulan essence dari YouTube cair banyak, biar pening si Yogoi menuhinnya. Nah, pas permintaan ke-7, minta gini sama Yogoi. Di permintaan ke-7 ini, saya minta agar Yogoi tidak mencabut nyawa saya. Mendengar itu, alamat pening si Yogoi ini. Langsung pensiun dia tuh jadi setan. Langsung gini katanya, kok bisa ditoko-tokoin aku? Lagi pula aneh ya, minta itu sama Tuhan. Film ini sih cukup seru walaupun cuma kebanyakan jump scare. Dan pesan moral paling penting dari film ini adalah, ingat para penonton, di saat kalian punya cita-cita, keinginan, angan-angan, mintalah kepada Sang Pencipta. Karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita banyak berdoa kepadanya dan pasti akan dikabulkan atau dijawab dalam bentuk lain. Entah itu di siang hari, di sore hari, atau di sepertiga malam. Jangan minta sama setan-setan gak jelas karena ya itu akhirnya sengsara juga. Jadi untuk apa ya kan? Ingat, minta sama Tuhan. Baiklah, sampai sini sekian, sampai jumpa dengan suara saya di video berikutnya.